Pemirsa, KPK tahan 2 tersangka korupsi tol Trans Sumatera yang rugikan negara sebesar 205 miliar rupiah. KPK selesai memeriksa mantan Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Prabowo dan mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Hutama Karya M. Rizal Sucipto Rabu malam sekitar pukul 18.42 waktu Indonesia Barat. Keduanya diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS tahun anggaran 2018-2020. PT Hutama Karya merupakan pelaksana proyek tersebut. Keduanya ditahan selama 20 hari pertama terhitung Rabu 6 Agustus hingga 25 Agustus 2025 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Kerugian negara yang timbul dari pengadaan lahan ini mencapai 205,14 miliar rupiah. Para tersangkanya, yang pertama, Saudara BP selaku Direktur Utama PT HK. Yang kedua, Saudara RS, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT HK, Ketua Tim Pengadaan Lahan. KPK selanjutnya akan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 6, hari Rabu tanggal 6, sampai dengan 25 Agustus 2025 di Rumah Tahanan Sabang KPK. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2025 yang tumbuh mencapai 5,12%. Presiden menegaskan perekonomian Indonesia hingga bulan Juni tumbuh dan bergerak cukup positif. Di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja tim ekonomi yang dinilai bekerja secara kompak dan solid dalam respon tantangan ekonomi global. Dengan hasil pertumbuhan ekonomi 5,12% ini, Presiden meminta para menteri untuk tetap fokus terhadap pergerakan instrumen-instrumen ekonomi yang langsung berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Sangat penuh dengan karya, saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar. Kita berada di arah yang benar. Kita berada di azimut kompas. Badan Statistik Pusat mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2025 sebesar 5,12% secara tahunan. Dan terkait hal tersebut, Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira berpendapat terdapat kejanggalan pada data tersebut. Meskipun tumbuh 5,12% secara tahunan, tapi ada beberapa hal yang sepertinya mismatch ya. Misalnya antara pertumbuhan daya beli masyarakat, ini kan sebenarnya masih rendah. Konsumsi rumah tangga masih di bawah angka 5%. Dan pasca lebaran memang tidak ada pendorong konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi lagi. Kemudian juga kalau dilihat dari tingginya pertumbuhan industri manufaktur sampai 5,6% secara tahunan, padahal yang dirasakan oleh pelaku usaha adalah efisiensi, kemudian dampak dari rencana tarif resiprokal Trump, sampai dengan adanya PHK massal dan juga gangguan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit melakukan mutasi sejumlah jabatan perwira tinggi. Total ada 61 perwira tinggi Polri yang terkena mutasi menempati jabatan baru, salah satunya adalah jabatan Wakapolri. Jabatan Wakapolri dipercayakan kepada Komjen Polisi Dedi Prasetyo yang sebelumnya menjabat sebagai Irwasum Polri.
Sementara Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri dipercayakan kepada Komjen Polisi Wahyu Widada yang sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Kabareskrim Polri dijabat oleh Komjen Polisi Syahardiantono yang sebelumnya adalah Kaba Intelkam Polri. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kaba Intelkam Polri dipercayakan kepada Komjen Polisi Ahmad Wiyagus yang sebelumnya menjabat Asta Maops Kapolri. Lalu Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi atau Asta Maops Kapolri kini dijabat oleh Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kaba Harkam Polri. Sementara posisi Fadil Imran sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri atau Kaba Harkam kini digantikan oleh Irjen Polisi Karyoto yang sebelumnya merupakan Kapolda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya dijabat oleh Irjen Polisi Asep Edi Suheri yang sebelumnya merupakan Wakabareskrim Polri. Staf Ahli Manajemen atau Sahlijemen Kapolri dijabat oleh Irjen Krisna Murti yang sebelumnya merupakan Kadip Hub Inter Polri. Sementara Kepala Divisi Hubungan Internasional atau Kadip Hub Inter Polri kini dijabat oleh Brigjen Amur Chandra Juli Buana. 2 kendaraan taktis Panzer terparkir di kantor Kejaksaan Agung, namun Kejagung bantah pengamanan diperketat terkait dugaan ancaman terhadap Jampitsus. Dua kendaraan Panzer TNI jenis Anoa berlapis baja ini menjadi perhatian karena berada di lingkungan kantor Kejaksaan Agung. Kendaraan taktis ini diklaim terkait dengan pengamanan kantor Satgas Penertiban Kawasan Hutan Kejaksaan Agung yang juga melibatkan TNI. Kejaksaan Agung menilai ini adalah hal yang wajar karena kantor kejaksaan juga bagian dari objek vital negara sehingga perlu dijaga ketat. Selain itu, penjagaan ketat juga berkaitan dengan kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan taktis di kantor kejaksaan dikaitkan dengan penjagaan ketat di rumah Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Andriansyah. Ada dua. Tapi malah secara urgensinya itu apa sih Pak sampai ada? Ya pengamanan lah itu teman-teman TNI lah benar. Tidak ada masalah kok. Kan ini juga alat tempat ini juga alat vital negara juga kejaksaan. Kebetulan angin-angin perkara besar kan. Bukan karena permintaan dari Kejagungnya Oh karena enggak. ada ancaman atau apa gitu? Ini PKH. Ya, karena kan ada unsur TNI di dalamnya. Sebelumnya, rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ini dijaga ketat TNI karena diduga akan digeledah oleh polisi. Namun informasi ini telah dibantah oleh polisi dan Kejaksaan Agung sendiri. Spekulasi ini muncul karena beberapa waktu yang lalu Jampitsus dibuntuti oleh orang yang diduga anggota polisi. Dugaan publik juga mencuat pasca viral video yang diduga iring-iringan kendaraan taktis milik Brimob di depan kantor Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.